Audio Jungle. Hai guys, perkenalkan nama saya Andrea Mesak. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi FKM Undana. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik mengenai teori belajar dari Albert Bandura. Sebelumnya, saya percaya bahwa teman-teman dalam keadaan sehat dan semua tetap stay at home dan berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Topik pertama yang saya ingin bahas mengenai sudut pandang Albert Bandura tentang hakikat manusia. Nah, menurut Bandura sendiri, hakikatnya adalah manusia itu makhluk yang sadar dalam berpikir, merasa, dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dengan demikian, artinya manusia itu bukan seperti sesuatu yang dapat dimanipulasi atau dapat diganggu-gugat. Hubungan antara manusia dengan lingkungan itu bersifat saling mempengaruhi, di mana ketika manusia itu dalam satu lingkungan, berarti dia dapat beradaptasi sesuai dengan lingkungan. Kepribadian berkembang dalam konteks sosial, interaksi antar satu sama dengan yang lain. Dengan demikian, teori kepribadian yang tepat adalah yang mempertimbangkan konteks sosial tersebut. Nah, materi yang kedua itu tentang kajian teori dari Albert Bandura. Nah, baik anak-anak maupun orang dewasa itu belajar dari hal yang diamati dan ditiru gitu. Nah, anak muda yang belajar mengenai bahasa, mengenai keterampilan sosial dan lain sebagainya itu dilihat dari orang tuanya atau orang yang lebih dewasa yang melakukan hal tersebut. Menurut Albert Bandura sendiri, pelopor dalam studi tentang belajar melalui pengamatan, tipe belajar ini memainkan peran yang penting dalam perkembangan kepribadian anak. Bandura menemukan bahwa bukti belajar sifat-sifat seperti keramahan, pengendalian diri, keaktifan, dan ketidaksabaran sih sebagian besar itu meniru dari orang tuanya, dari anggota keluarganya, dan dari teman-temannya. Inti pembelajaran dari Albert Bandura ini sendiri adalah tentang permodelan. Nah, ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Yang pertama adalah pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain. Nah, contohnya begini, ketika ada satu pelajar yang dipuji atau ditegur oleh gurunya, itu menjadi salah satu contoh untuk teman yang lain untuk melakukan hal yang sama untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan teguran. Jadi belum tentu ada tindakan positif atau negatif yang dilakukan untuk ditiru oleh teman-temannya. Nah, yang kedua adalah pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak dapat menjadi penguat positif maupun negatif. Jadi oleh model tersebut bukan secara langsung dilihat, bisa juga melalui visualisasi seperti dilihat pada TV, pada media, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga itu tentang pemaparan kondisi yang menstimulasi seseorang belajar. Itu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah atensi atau perhatian, yang kedua adalah retensi, yang ketiga itu reproduksi gerak, dan yang keempat itu penguatan dan motivasi. Nah, keempat ini akan saya jelaskan pada studi kasus atau kejadian sehingga proses pembelajaran itu. Nah, menyambung materi yang tadi saya sudah paparkan, ini mengenai kritisi kasus dengan teori Albert Bandura. Satu kasus yang saya ingin bahas itu mengenai anak kecil bernama Aliva Azhar Lubis yang sekarang menjadi entertain di TV, yang dulunya mengikuti program Little Miss Indonesia di SCTV. Kenapa dia sampai terkenal? Karena dia itu meniru cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berjalan dari Syahrini. Dia belajar itu semua dalam proses melihat dari televisi dan media. Nah guys, kita akan masuk pada analisis kasus yang tadi saya sudah paparkan. Nah, kasus tingkah laku Aliva yang berpakaian, berbicara, dan bersikap seperti Syahrini ini merupakan salah satu contoh dari aplikasi teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial menurut Bandura sendiri ini menjelaskan bahwa kepribadian seseorang dapat berkembang melalui proses pengamatan di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang yang terutama lebih tua dari dia. Nah, dalam kasus ini, Aliva berarti menjadikan Syahrini yang sering dia lihat di televisi itu sebagai model atau contohnya.
Seperti tahap-tahap yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, pada kasus ini tahap-tahap yang Alifa alami ada 4 juga, seperti atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Nah, saya akan menjelaskan setiap bagiannya. Yang pertama, atensi. Nah, dalam tahap ini Alifa mulai memberikan perhatian terhadap Syahrini dengan mengamatinya. Terus yang kedua, retensi. Dalam tahap ini, Alifa mengingat segala gaya berpakaian, berbicara, dan bagaimana Syahrini bersikap, lalu mengingatnya dan tersimpan dalam memorinya. Nah, yang ketiga ini, reproduksi, artinya dalam tahap ini, Alifa mulai menirukan atau mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh Syahrini. Nah, yang terakhir, motivasi. Tahap ini adalah Alifa memiliki motivasi untuk terus belajar dari sosok Syahrini. Nah, jenis modeling dalam kasus ini adalah modeling simbolik, di mana Alifa terpengaruh dan mengamati tingkah laku dari Syahrini yang sebagai modelnya dari film atau televisi. Nah, dalam kasus ini juga, sampai sekarang Alifa tetap mempertahankan sikap dan perilakunya layaknya Syahrini, karena dia menganggap bahwa orang lain memuji dan menjadi satu hiburan ketika Alifa melakukan hal tersebut. Nah, ketika perilaku yang dia lakukan itu sebagai satu hiburan, maka dia akan mendapatkan pujian dan dia akan terus melakukan tindakan tersebut. Tetapi kalau tindakan tersebut itu mendapatkan teguran atau mendapatkan sesuatu yang berujung negatif, maka dia akan mengganti modelingnya tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan teori belajar dari Albert Bandura. Sekian dari materi yang saya paparkan, semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Teman-teman tetap semangat, tetap stay at home, dan semoga pandemi ini cepat selesai dan kita semua dapat bertemu. See you! Audio Jungle.